Halo jagoan Kristus. Jagoan Kristus, hari ini kita akan membaca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Ada yang tahu maksud dari gambar ini? Ya, gambar ini mau menunjukkan sebuah masalah ketika ternyata ada orang yang seolah-olah mengagungkan salah satu tokoh dalam persekutuan di Korintus. Ada yang pilih Paulus, ada yang pilih Apolos sebagai rasul yang dibanggakan satu sama lain. Adik-adik, dalam cerita hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya jangan memilih-milih pelayan dengan sikap tidak baik. Karena hal itu bisa membuat pertengkaran. Bahkan juga bisa membuat jemaat tidak bertumbuh dan berkembang. Hanya karena mereka hidup dalam pilih kasih dan saling menyombongkan diri. Pilih kasih adalah perlakuan yang tidak adil, berat sebelah, dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Menyombongkan diri adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Tritunggal, atau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan menurut Amsal 6 ayat 17, sombong berada dalam urutan pertama dalam daftar perkara yang dibenci Tuhan. Ciri-ciri sombong secara umum adalah sifat yang suka meninggikan diri,
tidak mau merendahkan hati, sok tahu, merasa paling benar dan merasa paling hebat. Terus kalau tidak ada yang mau mengalah dan tidak mau merendahkan hati, bagaimana bisa hidup damai di persekutuan Kristen? Ayo kita ciptakan persekutuan yang baik. Nah, adik-adik, kita semua diajarkan untuk mampu menciptakan kedamaian dengan memancarkan sifat yang rendah hati seperti bermain tanpa pilih-pilih teman, tidak pilih kasih, kakak dan adik saling menyayangi dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus bisa berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih dan harus bisa berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam hal melakukan kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana adik-adik? Maukah kita seperti gambar di atas tadi? Kakak berharap adik-adik tetap menjadi anak yang baik, rendah hati, yang mengasihi orang tua, saudara, dan teman-teman dengan tulus dan tidak lagi membeda-bedakan orang. Anak Tuhan Yesus diajarkan mengasihi dan saling menolong dan saling berbuat kebaikan meskipun terhadap teman yang tidak seiman. Dengan begitu, kalian akan menjadi duta perdamaian di dunia dan lewat semua itu nama Tuhan Yesus yang disembah dan dipuji. Amin.